Oke, kembali lagi bersama saya di TN23 Pro. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di klik loncengnya agar teman-teman semua dapat video-video terbaru atau terupdate dari TN23 Pro. Oke, kali ini saya akan membahas pengalaman saya tentang pengambilan KPR rumah subsidi. Tepatnya saya mengambil atau mengajukan sebuah KPR rumah subsidi itu di akhir tahun 2021, ialah tepatnya di bulan Desember. Oke, untuk tahapan pengambilan rumah atau KPR rumah subsidi, ini memerlukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah survei lokasi. Survei lokasi, kita wajib menyurvei lokasi perumahan yang akan kita KPR. Dan jangan sampai kita hanya mendengar di saran orang lain dan kita tidak mensurveinya. Tips buat teman-teman kalau mau survei tempat perumahan yang ingin teman-teman ambil, tips dari saya, jangan survei hanya di satu perumahan saja. Kenapa? Karena di setiap perumahan, antara perumahan satu dan perumahan yang lain memiliki perbedaan yang signifikan. Yang pertama adalah konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan ialah wajib kita ketahui terlebih dahulu, karena ini adalah akan berhubungan dengan kedepannya rumah yang akan kita tempati. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan perumahan tersebut itu bagaimana antara perumahan A dan perumahan B. Lebih nyaman mana? Nah, itu yang menentukan adalah teman-teman sendiri. Dan yang ketiga ialah tentunya adalah promosi-promosi menarik yang diberikan pihak developer kepada para calon konsumennya. Yang itu kita pilih yang tentunya yang menguntungkan kepada kita, baik secara finansial ataupun secara waktu dan tenaga kita. Kenapa? Karena promosi itu penting untuk istilahnya menghemat finansial kita, bila itu promosinya berhubungan dengan tentang finansial atau tentang harga uang muka. Oke, ketika kita sudah melakukan survei dan kita cocok kepada satu perumahan tersebut, langsung saja kita menghubungi si marketingnya tersebut, marketing perumahan tersebut. Kita langsung aja datang ke kantor galeri marketingnya, kita tanyakan niat kita mau mengambil perumahan di tempat tersebut. Biasanya ketika kita sudah mendatangi marketing si perumahan tersebut, biasanya kita langsung diajak cek lokasi unit. Biasanya mereka akan menyarankan atau merekomendasikan blok-blok unit yang akan calon rumah yang akan kita pilih atau kita tempati. Dan bila mana kita tidak sesuai dengan saran marketing tersebut, biasanya marketing itu mempunyai rekomendasi lain atau blok yang lain. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir ada asumsi itu hanya unitnya hanya ditentukan oleh pihak marketing, itu salah. Setelah kita survei, cek lokasi unit tersebut, kita cocok, kita langsung dikasih penjelasan. Nah, di sela-sela penjelasan tersebut kita disarankan atau wajib untuk melakukan booking fee. Booking fee adalah tanda jadi atau istilahnya tanda jadi kita untuk mengambil perumahan tersebut atau mengambil unit tersebut. Biasanya di booking fee itu kita akan diberikan
beberapa surat atau beberapa dokumen. Yang pertama itu kwitansi, itu yang paling penting kwitansinya. Yang kedua itu SPPR. Apa itu SPPR? Surat pernyataan pengambilan rumah. Nah, di dalam SPPR itu kita dijelaskan dengan poin-poin, ialah harga rumahnya berapa, uang muka yang kita bayar harus berapa, uang muka atau DP-nya harus berapa, nilai KPR-nya berapa, dan total harga jualnya berapa. Dan tentunya tenor yang akan kita pilih itu berapa tahun. Itu dijelaskan. Setelah kita melakukan booking fee, biasanya kita langsung diberikan sebuah list pemberkasan. Jadi pemberkasan ini si marketing tersebut memberikan list apa aja yang perlu kita siapkan. Dalam pemberkasan ini ialah masuk adalah syarat-syarat yang perlu kita penuhi untuk mengambil atau mengajukan kredit perumahan rakyat atau KPR subsidi. Syarat-syaratnya apa aja? Yang pertama itu KTP suami istri. Yang kedua itu NPWP. Yang ketiga kartu keluarga atau KK. Yang keempat buku nikah bagi yang sudah nikah. Yang kelima adalah surat keterangan kerja yang ditandatangani basah oleh HRD perusahaan tempat kita bekerja. Yang keenam ialah slip gaji selama 3 bulan terakhir. Yang ketujuh ialah rekening koran. Rekening koran selama 3 bulan terakhir, rekening koran tabungan kita ya. Terus yang kedelapan ialah peraturan yang terbaru di tahun 2022 ini, wajib melampirkan kartu BPJS Kesehatan atau fotokopinya, atau biasanya difotokan oleh marketing tersebut. Setelah kita diberikan list tersebut, kita diberi waktu selama maksimal 3 minggu, atau ada yang ada juga yang memberikan waktu itu 30 hari atau 1 bulan untuk kita memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan kredit KPR perumahan. Dan biasanya waktu itu saya dikasih waktu selama 3 minggu. 3 minggu untuk melakukan perlengkapan berkas. Dan bila mana berkas itu sudah lengkap, waktu itu saya serahkan kembali ke pihak developer yang diwakili oleh pihak marketingnya tersebut. Setelah memberikan berkas tersebut, mereka cek lagi dan saya disuruh mendownload atau menginstal aplikasi Sikasep. Apa sih Sikasep itu? Nah, kalau yang belum tahu Sikasep, di video berikutnya saya akan bahas secara detail apakah Sikasep itu dan apa hubungannya dengan pengambilan rumah KPR subsidi. Nah, setelah pemberkasan selesai, kita menginstal Sikasep selesai, dan yang kelima adalah berkas diserahkan ke pihak bank untuk diverifikasi oleh pihak bank. Berapa lama sih waktu verifikasinya? Itu maksimal biasanya 2 minggu. Kalau waktu saya itu ya kurang lebih nggak nyampe 2 minggu sudah ada jawaban apakah kredit saya atau pengajuan kredit KPR saya diterima atau enggak, dan pemberkasan atau syarat-syarat administrasinya lengkap atau belum, itu sudah diberitahu sebelum 2 minggu. Nah, bila mana pemberkasan dan verifikasi pihak bank sudah verified atau pengajuan KPR kita disetujui oleh bank, biasanya akan turun atau akan dikeluarkan surat SP3K. Surat SP3K itu adalah harga rumah tersebut, tenor yang akan kita ambil berapa tahun, terus apa aja yang boleh kita lakukan
atau semacamnya tentang perjanjian kredit lah gitu. Dan itu berkasnya hampir 3 lembar. Nah, apabila sudah keluar SP3K, itu otomatis sebenarnya pengajuan KPR kita itu sudah di-verified atau sudah disetujui. Tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan akad kredit. Akad kredit, apa sih akad kredit itu? Istilahnya semacam mendanatangani sebuah bermacam-macam berkas. Nah, untuk melakukan akad kredit ini, sebelum melakukan akad kredit, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan sebuah materai 10.000, minimal itu 17 lembar, bahkan ada yang lebih dari 17 lembar. Terus udah membuka rekening tabungan di bank yang memberikan fasilitas KPR kepada teman-teman. Terus sudah diisi rekening tabungan tersebut dengan nominal uang yang telah diberitahu ketika kita pemberkasan atau booking fee. Setelah itu selesai, kita persiapkan, kita akan dijadwalkan akad kredit. Akad kredit itu waktu saya itu 3 kali akad kredit. Yang pertama itu dari pihak sama pihak bank, yang kedua sama notaris, yang ketiga itu sama pihak developernya sendiri. Untuk sama pihak bank berkaitan dengan tenor yang akan kita ambil dan lain-lain, dan notaris berkaitan dengan akte jual beli dan sertifikat dan lain-lain. Untuk developer mungkin menjelaskan info-info tambahan yang belum dijelaskan kepada kita. Oh, ada yang kelewat. Sebelum kita sebelum keluarnya SP3K itu biasanya itu ada sesi interview. Sesi interview dilakukan oleh pihak bank. Kita akan dipanggil ke kantor cabang bank yang bersangkutan dan kita akan diinterview. Dan untuk lebih jelasnya tentang interview KPR ini, mungkin kedepannya saya akan membuat videonya secara detail. Terus kembali lagi dengan akad kredit. Setelah kita akad kredit selesai, mendatangi berbagai kertas dengan berlembar-lembar kertas, dan saatnya kita terima kunci unit rumah yang kita pilih. Nah, setelah kita terima kunci tersebut, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah mengecek kondisi unit yang telah kita ambil ya, atau yang sudah disetujui oleh pihak bank. Nah, biasanya waktu terima kunci itu pihak developer menjelaskan ada fasilitas komplain. Apa sih fasilitas komplain ini? Nah, fasilitas komplain ini ialah apabila kondisi unit tersebut ada kerusakan kecil sampai menengah atau besar pun, itu bisa dikomplainkan kepada pihak developer untuk diperbaiki. Dan saran saya, seteliti mungkin mengecek apa-apa aja yang tidak wajar dengan unit kita. Contoh, jendela enggak rapat, kontak enggak nyala, keramik pecah, atap bocor, dan lain-lain. Itu hal kecil namun wajib kita komplainkan agar kedepannya kita tidak mengeluarkan biaya lagi buat ngerenovnya. Waktu komplain itu selama kurang lebih 2 minggu. Kita akan diberitahu kalau unitnya udah ready, udah bisa kita tempati. Itulah tahap-tahapan tentang pengajuan KPR rumah subsidi. Dan ada lagi info dari saya, sebisa mungkin teman-teman itu jangan memanipulasi data, contohnya tentang surat keterangan kerja. Biasanya ini dari pihak bank, setelah berkas kita diserahkan ke pihak bank di poin ketiga tadi atau di poin kelima,
si pihak bank itu akan mengirimkan perwakilannya ke tempat kerja kita. Dia akan menyurvei tempat kerja kita dan akan istilahnya memverifikasi apakah benar kita itu bekerja di tempat tersebut. Itu info tambahannya, jadi sebisa mungkin jangan memanipulasi data apapun, karena ini akan berpengaruh kepada di-verified-nya, enggakkah KPR kita atau disetujui enggakkah KPR kita. Oke, itu saja yang mungkin saya bisa jelaskan, yang mungkin saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, apabila ada perbedaan tahap-tahapan tentang pengambilan KPR-nya, atau ada penyebutan nama dan lain-lain yang tidak disengaja, saya minta maaf. Ini adalah yang tadi saya jelaskan, itu adalah pengalaman pribadi saya mengambil rumah KPR subsidi. Oh ya, tentang aplikasi Sikasep dan tentang akad kredit, saya akan membuatkan videonya secara detail di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Tetap pantengin terus channel TN23 Pro. Yang belum like dan subscribe, secepatnya untuk di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.